Yo, what's up guys, and welcome back to Best in YouTube Channel. Sama gue Malvin, dan yes, di sebelah gue sekarang mungkin kelihatan ada dus ya, gede banget. Yes, ini dia adalah dari Sony TV OLED Bravia XR A80K. Yes, ini adalah TV OLED terbarunya mereka. Bisa dibilang ini top of the line-nya Sony di Indonesia ya, karena di Indonesia nggak ada yang versi lebih tinggi lagi. Ini yang paling tinggi. Dan yes, kita bakal bahas lengkap di video ini. Dan ini yang ukuran 65 inci, gue penasaran banget karena gue di rumah pakai yang 55 inci. Pengen tahu apa aja yang baru gitu kan. Mana tahu bisa cocok buat PS5 lagi. Sekalian kita bahas lengkap, langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita mulai videonya. Let's go. Oke guys, kita unboxing dulu aja ya, cepet ya biar nggak lama gitu kan. Soalnya bingung bukanya gimana. Oke, yang pertama ada kabel-kabel, kedua ada kaki-kaki. Beuh, ini kakinya tipis banget ya, dan full metal ya. Dan last but not least, remote. Dan yes, remote-nya udah menggunakan desain barunya Sony yang lebih tipis gini ya. Dan yes, baterainya juga udah ada di dalam. Jadi kalian tinggal pakai aja, dan desainnya juga udah reversible sama kayak kemarin yang kita udah bahas di X90K. Oke, lanjut. Pegang. Aduh. Oke. Oke guys, finally kelar juga. Instalasinya cukup gampang tadi ya. Tinggal pasang-pasang, der, dan naikin ke atas lemari meja TV-nya. Udah, sekarang kita instalasi dulu aja, kita hidupin. Oke. Oke, so ini dia guys, Sony A80K OLED TV. Jadi ini adalah versi update-nya again dari Sony A80J yang kita juga pernah review. Jadi J ke K kalau Sony ya, pakai abjad kayak gitu untuk update serinya. Sedangkan untuk tipe TV-nya, tipe panel, itu beda di huruf depannya. Jadi ada seri X kemarin yang kita pernah review itu pakai panel LCD. Sedangkan seri A ini untuk panel OLED alias Organic LED. Nah, secara desain ini sebenarnya nggak gitu beda jauh dengan Sony A80J yang generasi sebelumnya. Cuma yang gua realize tuh desain stand-nya aja sekarang yang berubah, dimana dia bentuknya jadi segitiga gitu ya. Jadi kayak lebih futuristik. Dan untuk posisi stand-nya juga masih ada 3 pilihan yang bisa kalian atur aja tergantung sama kebutuhan. Misalnya kalau kalian main pasang soundbar, itu kalian bisa pilih stand yang agak tinggi, mesti buka sedikit bautnya. Tapi menurut gua sih di posisi ceper inilah yang seksi banget gitu ya TV-nya tuh ya. Nah, di bagian belakang untuk koneksinya sendiri dia ada yang menarik, yaitu cover untuk bagian inputnya yang bikin bagian belakang itu terlihat lebih clean gitu ya. Pertama kita bingung di mana nih colokan HDMI gitu-gitunya. Nah, portnya sendiri juga masih kurang lebih sama dengan 2 buah USB, 1 digital audio, 1 AV, 4 HDMI, yang 2 terbawa support 4K 120Hz, ada LAN port RJ45, terakhir remote infrared extension, dan juga pastinya ada port antena yang mana TV ini pastinya juga udah kompatibel dengan TV digital. Oke, improvement yang menarik juga di sini adalah improvement di segi audio, di mana di bagian dalam dari panel OLED-nya ini guys, di Sony A80K ini dia itu ada speaker dengan teknologi Acoustic Surface Audio Plus. Ya, jadi ada yang namanya actuator ya, mungkin dia di bagian dalam, jadi yang bergetar kayak gitu guys, menghasilkan suara. Nah, sebelumnya itu cuma ada 2, sekarang ada 3 di seri yang baru ini, plus ada 2 subwoofer dengan output total 50 watt. Sebelumnya itu cuma 30 watt, jadi suaranya sendiri juga emang kerasa lebih mantep ya. Dan menurut gue ini udah nggak perlu lagi kalian tambahin soundbar, kecuali ya kalian mungkin pengen bikin untuk home theater gitu ya, karena ya suaranya sendiri sebenarnya udah oke banget buat standar gue.
Nah, selain di bidang audio, processing gambar di TV OLED-nya Sony ini juga dapat improvement lewat processing Sony XR Cognitive Processor, yang di dalamnya terdapat juga komponen XR OLED Contrast Pro ya, yang bakalan ngeboost warna, ngeboost kontras di film-film yang kalian tonton ya, dan pastinya juga tetap ngasih warna hitam yang sempurna dengan panel organic LED OLED-nya ini ya. Nah, untuk brightness-nya sendiri ketika kita ukur dengan alat kita Spider X itu SDR konten di average sekitar 300-an nits. Dan pas gua cek juga di website terjamin seperti Artings itu memang sesuai, dan HDR brightness-nya itu bisa mencapai 700 nits. Nah, by the way alat yang kita pakai itu alat untuk monitor biasanya, jadi kurang bisa dipakai buat TV. Nah, untuk kontras panel OLED sendiri juga ini infinite to one ya. Artinya apa? Artinya dari putih ke hitam dia tuh jaraknya tak terhingga, karena tadi warna hitam di panel OLED kan bener-bener hitam dark black kayak gitu. Dan untuk urusan view angle sendiri juga panel OLED untuk bagian ini udah nggak bakal masalah, ditonton dari mana aja juga warnanya masih tetap oke dan nggak bakal wash out. Oke, masuk ke urusan picture quality nih ya. Kalau kalian bisa lihat sekarang, gue lagi muterin hal-hal yang kita lihat sehari-hari dan kalian bisa lihat, ampun deh. Menurut gua saat ini OLED masih yang terbaik lah untuk urusan picture quality. Dan ada beberapa picture mode juga yang kalian bisa atur di TV ini ya. Seperti ada IMAX Enhanced, itu kayak ya standar bioskop. Netflix Calibrated kalau kalian yang suka nonton Netflix. Hingga Dolby Vision, Bright and Dark itu juga compatible. Nah, untuk panel TV-nya sendiri ini masih ada lapisan matte kayak gitu yang dibawa dari seri sebelumnya. Ini di ukuran 65 inci. Jadi misalnya kalau kalian ada lampu nih ya di belakang atau ada cahaya, itu pasti lebih keredam. Dan ini bakalan cocok banget buat kalian taruh di living room ya, yang banyak jendelanya. Jadi dia bakal oke menghandle cahaya matahari. Dan gue sendiri pakai TV OLED di living room. Yang sebelumnya gue tuh nggak bisa pakai TV OLED karena biasanya TV OLED itu pakai panel yang glossy. Nah, ini karena matte dia lebih tahan cahaya. Nah, selain picture quality yang oke juga, kalian juga bakal dapat experience yang baik dari segi gaming di panel OLED karena dia mempunyai response time yang cepat banget. Ditambah sekarang juga udah ada update untuk fitur VRR atau variable refresh rate. Tahun lalu itu belum ada di seri yang A80J, tapi sekarang udah ada update juga. Nah, ini bakalan cocok dipakai buat gaming konsol sampai ke PC yang udah ya PC Master Race ya, jadi bisa juga dipakai. Dan kalau mainin PS5 ya ini tuh udah kayak gila banget ya, detailnya, grafis yang kalian dapetin itu maksimal. Kayak kemarin kita cekin di FIFA 23 yang baru rilis ya, detail rumput, detail rambut, Cristiano Ronaldo itu semua kayak wow, mind blowing banget. Sama satu lagi, itu gue juga tes, ternyata bulan April kemarin ada update buat Spider-Man Miles Morales, tuh udah bisa untuk VRR 120Hz ya, jadi pas dicoba juga gila. Smooth banget, bisa ya pakai Spiderweb buat keliling New York ya. Oke, untuk urusan software sebenarnya ini masih kurang lebih sama, pakai Google TV yang di dalamnya ada aplikasi baru, yaitu itu dia Sony Bravia Core, yang mana ini tuh kayak Netflix-nya punya Sony gitu ya, buat film-film Sony yang dirilis di bioskop dunia. Dan di sini kalian bisa streaming dengan kualitas tinggi, nanti formatnya namanya IMAX DTS ya, atau Pure Stream, yang mana itu bisa sampai bitrate up to 80 megabit per second. Jadi itu high quality banget. Dan selain itu juga fitur-fitur standar kayak Google Chromecast, Apple AirPlay, dan juga Bravia Cam untuk video call itu bakalan juga kompatibel dengan TV ini. Dan nggak lupa, remote-nya juga ini dapat improvement baru dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini juga sama dengan X90K yang kemarin kita juga udah bahas ya. Remote-nya jadi lebih kecil, lebih simple, dan overall pastinya lebih enak dipakai buat tombol-tombol yang juga udah pasti kita pakai gitu. Nah, satu hal yang mungkin sekarang jadi pertanyaan besar di luar dari semua ini adalah perihal OLED burn-in. Nah, ini banyak banget ditanya sama teman-teman, dan dari research yang gua temuin, emang kemungkinan itu masih ada ya. Tapi Sony sendiri juga punya metode pencegahan yang baik. Misalnya, setelah beberapa menit nih ya TV kita nggak dipakai, dia akan menampilkan screensaver berwarna hitam dengan tulisan Bravia aja sih di kanan bawahnya. Dan ini juga dia tuh melakukan namanya panel refresh secara berkala, secara otomatis ketika TV-nya dalam posisi standby ya, posisi mati. Jadi buat teman-teman jangan cabut TV OLED kalian dari kabel listrik ketika TV-nya mati. So, yes, I think itu aja pembahasan kita buat TV OLED Sony A80K A80K. Kalau secara overall sih memang ini dapat lumayan banyak improvement kecil dibandingkan seri sebelumnya. Dan buat kalian yang pengen TV terbaik ya ini gue rasa salah satunya yang bisa kalian dapetin di market Indonesia saat ini. Nah, untuk Sony A80J OLED ini guys dijual startingnya di harga 24 jutaan.
untuk ukuran 55 inci. Dan yang kita tes ini varian 65 inci, gila sih emang lebih gede, lebih mantap lagi. Harganya di 37 jutaan dan ada versi 77 inci, itu di harga 69 jutaan. So, ya semangat kerja, semangat nabung demi punya TV OLED. So, yes, that's all guys. Gimana menurut kalian soal TV Sony OLED A80K ini? Komen aja di bawah, mungkin ada teman-teman juga yang pernah nyobain TV OLED. Boleh juga banget share experience kalian di comment section di bawah buat teman-teman yang lain nonton juga pada tahu. Gue juga pengen tahu banget gimana experience kalian. Dan yes, itu aja. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol. Kalau nggak suka, di dislike ya, pencetnya 2 kali ya. Jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Ini cuma ada 5 kredit, tapi kalau kita beli filmnya ya, tuh ada movies to redeem. Kalau kita main FIFA aja ya. Lupa nonton, pusing lah sekarang kita.